Shalom saudara. Buka Alkitab saudara, kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Lukas pasal 2 ayat 21 sampai ayat 24. Ayo kita baca sama-sama. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama siapa saudara? Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Saudara, kita sedang berbicara mengenai hukum Musa bagi seorang anak yang baru dilahirkan. Ada step by step sampai akhirnya ia dianggap dewasa dan bertanggung jawab terhadap kehidupannya sendiri, dan dia boleh melakukan hukum Taurat itu dalam sebuah tanggung jawab pribadi. Semua ada step-stepnya, tidak langsung saudara. Yesus sebagai anak Yahudi juga melakukan hal yang sama. Langkah pertama menuju proses pendewasaan sebagai seorang Yahudi rohani yang dewasa adalah dia harus disunat terlebih dahulu. Dan hukum Musa menegaskan bahwa seorang anak laki-laki Yahudi pada hari yang ke-8 harus dipotong dan dikerat kulit katanya untuk memenuhi hukum Musa tersebut. Ini langkah awal. Kemudian dia diserahkan ke dalam rumah Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Ada prosedurnya saudara. Hari ini kita akan bicara dan belajar bersama-sama mengenai apa makna sunat di dalam peristiwa ini dan relevansinya dalam kehidupan rohani kita hari ini. Saudara, mari kita lihat yang pertama. Saya akan mengajak Anda untuk terlebih dahulu membuka di dalam Kejadian pasal 17. Bisa ditampilkan di layar, Kejadian pasal 17 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ayat 12. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Saya tadi bilang 8 hari atau 8 tahun sih? 8 hari ya. Harus disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Artinya siapapun yang berada di dalam perkemahan Abraham, mau apakah itu dari keturunannya maupun dari orang lain yang hadir sebagai budak tapi bagian dari perkemahan, wajib mengikuti hukum ini. Apa itu saudara? Dikerat kulit katanya pada umur atau usia 8 hari. Kita mengerti bagian yang pertama dari sunat itu ternyata berkorelasi atau menjadi bagian dari perjanjian dengan Abraham. Antara siapa? Antara Elohim dengan Abraham. Itu menjadi sebuah tanda yang berlaku bagi orang-orang yang ada di dalam perkemahan Abraham dan dilakukan turun-temurun. Hari ini relevansinya buat kita adalah sunat itu mengingatkan kita mengenai tanda perjanjian. Saudara, kalau orang disunat bisa balik nggak kulit katanya? Nggak bisa. Tanda perjanjian ini melekat selamanya. Sehingga ketika kita melihat atau mengikuti atau menjadi bagian dari peristiwa itu, kita akan melihat itu sebagai tanda yang mengingatkan kita bahwa kita berada di dalam perjanjian yang sama dengan Elohim seperti dilakukan oleh Abraham. Karena Allah meminta dia melakukan hal yang sama.
Setiap kali kita ingat peristiwa itu, maka sebetulnya kita diingatkan bahwa dampak perjanjian Elohim dengan Abraham itu menjadi bagian kita hari ini. Amin, amin. Karena ini berlaku dan menjadi ketentuan turun-temurun. Makanya sampai dengan hari ini, orang-orang yang merasa diri sebagai keturunan Abraham itu mengikuti ketentuan ini. Implikasinya dalam kehidupan kita adalah, lepaskan dulu dari hal-hal bahwa itu menyangkut kesehatan, ada adat dan sebagainya. Kita lihat secara biblikal. Orang kalau disunat itu nggak bisa balik, saudara. Itu menjadi tanda yang melekat seumur hidup. Dan yang jauh lebih penting di dalam tanda sunat itu ada proses melukai, darah keluar. Saya tidak mengerti kenapa Tuhan memilih dan menggunakan tanda ini bagi Abraham dan keturunannya. Bisa jadi ini terjadi karena hal yang sama tidak dilakukan oleh suku-suku asing di sekitar Abraham di masa itu. Allah memiliki tanda yang khas, Elohim menggunakan tanda yang khas yang berbeda. Itu sebabnya Elohim menegaskan kepada Abraham, siapapun orang asing masuk dalam kemahmu wajib mengikuti hukum ini. Berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang tak bersunat sebelumnya. Betul, saudara? Rupanya Tuhan menggunakan tanda ini sebagai tanda yang sangat khas, yang berbeda dari ketentuan budaya dan culture yang lain. Yang namanya tanda yang khas itu berarti khusus, spesial bagi Abraham dan keturunannya. Maka kita perlu mengingat, sebagai bagian dari keturunan Abraham melalui Yesus Kristus, kita terisap di dalam covenant yang sama. Kata perjanjian di situ diambil dari kata Ibrani covenant. Itu bukan sesuatu yang bisa dibatalkan. Karena tanda yang dipakai adalah tanda yang tidak bisa kembali. Sekali jalan, saudara. Melekat selamanya. Masih ingat pada saat Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan. Apa yang dilakukan oleh malaikat itu untuk melepaskan diri? Mereka bergula di tepi sungai Yabok. Dia memukul sendi pangkal paha Yakub. Dan itu menjadi cacat selamanya. Seperti materai sebetulnya. Bukan kita yang melakukan perjanjian itu. Abraham sudah melakukannya buat kita. Bagian kita adalah mengikuti alur perjanjian itu. Supaya apa? Supaya kita ingat Bapak Abraham sudah melakukannya buat kita. Dan semua konsekuensi dari perbuatannya itu menjadi bagian kita hari ini. Sebab kita juga anak-anak Abraham. Kenapa? Karena kita mendapat status itu melalui Yesus. Haleluya. Ini hal yang pertama, saudara. Jarang sekali orang membahas ini pada saat Natal. Mereka biasanya membahasnya peristiwa kelahiran Yesus saja. Setelah Yesus lahir, bagian ini dilupakan. Langsung pada peristiwa Yesus yang sudah besar dan melakukan pelayanan. Padahal ini sangat penting. Bicara mengenai perjanjian, sesuatu yang tidak bisa diubah. Perjanjian, covenant adalah kesepakatan kedua belah pihak. Mereka mengikatkan diri satu dengan yang lain, sehingga setelah perjanjian itu selesai atau diikat, dibinding saudara, dimateraikan, maka si A sama dengan si B. Walaupun mereka memiliki jati diri masing-masing. Menjadi bagian satu dengan yang lain, tidak terpisahkan. Lebih dari saudara, sudah menjadi dianggap seperti bagian dari darah daging. Begitu kuatnya. Bayangkan Elohim yang transenden, yang luar biasa yang ada di sorga itu melakukan ikat janji, covenant dengan manusia. Sebenarnya tidak pantas, tapi dia yang berinisiatif. Jadi kita harus ingat ya,
bahwa kita berada di dalam hukum perjanjian itu. Dan segala berkat dari hukum perjanjian itu menjadi bagian dan milik kita. Dan keturunan kita. Maka mentalitas kita harus memperlihatkan mentalitas orang-orang yang berada di dalam perjanjian. Tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa disusun ulang kalau sudah dilakukan. Karena tanda sudah dibuat. Pada masa itu orang kalau melakukan covenant itu, mereka memotong binatang persis sama besar kiri dan kanan, dibelah. Lalu mereka sambil bergandengan tangan melewati binatang itu. Satu sisi di sebelah kiri, satu sisi di sebelah kanan, mereka lewat di tengah-tengah itu dan berkata, seperti binatang ini mati dan terbelah perutnya, demikian kami kalau melanggar covenant ini. Jadi kuat. Konsekuensinya kematian. Tidak main-main. Karena Elohim itu punya kerinduan untuk memberkati kita. Di akhir tahun ini, saudara, Abuna ini mengingatkan kita semua bahwa kita pada dasarnya adalah orang-orang yang berada di dalam covenant. Haleluya. Dan sebagai orang-orang yang berada di dalam covenant, mari kita akhiri tahun 2020 ini finish well. Dan kita menyongsong tahun 2021 sebagai orang-orang yang juga berada di dalam covenant. Berkat kita di tahun 2020 akan kita tutup dan kita bersiap menjadi orang-orang yang diberkati lebih lagi dengan cara yang berbeda di tahun 2021 karena ada tanda yang melekat di dalam hidup kita. Amin, amin. Abuna optimis kok saudara, bahwa tahun 2021 akan lebih baik. All is going well, semua akan baik. Mari kita siapkan diri kita. Orang kalau berada di dalam covenant itu, di zaman dahulu saudara, mereka akan bertukar pakaian. Jadi misalnya Abuna membuat covenant dengan Revo, maka jubah luar saya akan dipakai oleh Revo dan jubah luar Revo akan saya pakai sehingga dimanapun saya pergi. Karena di masa itu jubah adalah identitas. Dimanapun saya pergi mereka akan tahu bukankah itu jubahnya Revo. Tapi dipakai oleh Abuna, oh mereka sekarang sudah covenant. Jadi kalau kita ganggu Revo sama dengan kita ganggu Abuna. Demikian sebaliknya. Tak terpisahkan. Jadi sesungguhnya Anda itu, kita semua maksud saya, sudah covenant dengan Elohim. Dimanapun kita pergi, status kita tidak sama lagi. Haleluya. Karena orang melihat, wow ada tanda Elohim di dalam diri orang itu. Ada tanda Elohim di dalam diri Bapak Ibu. Itu pengertian yang pertama. Rupanya kedua peristiwa ini nanti akhirnya menjadi penggenap, menjadi tipologi. Dan digenapi di dalam sunat Tuhan Yesus ketika tiba hari ke-8. Kenapa sih hari ke-8 itu saudara? Di dalam akar Ibrani itu, kan hari itu dimulai pada hari Minggu saudara. Hari pertama. Kalau kita di Indonesia hari pertama kita hari apa? Hari Senin. Hari Minggu, coba dihitung. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Satu minggunya sampai hari Sabtu. Mulai lagi apa? Hari Minggu pada hari keberapa? Hari ke-8. Itu dianggap sebagai hari yang baru. Starting point untuk sesuatu yang luar biasa. Di perbatasan waktu, bulan Desember 2020 dan 2021. Mari kita memasuki dalam tanda kutip hari ke-8. Hari yang baik dari Tuhan untuk menerima berkat yang baru di tahun 2021. Amin, amin. Bagian yang kedua, saya mengajak kita melihat Keluaran pasal 4 ayat 24 sampai 26. Kalau Anda membaca kisah ini berkaitan dengan Musa. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Coba 25,
Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya siapa? Gersom, saudara. Kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. 26. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Bagian yang pertama, Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah partner covenant Tuhan. Bagian yang kedua, yang perlu kita renungkan di akhir tahun ini adalah kita menjadi pengantin darah buat Tuhan. Apa berarti kita lalu jadi pengantin dan berdarah-darah gitu? Bukan. Ini adalah istilah. Istilah yang alkitabiah, yang dipakai oleh Zipora di masa itu. Kalau Anda pergi ke desa-desa di Jawa, ada istilah yang disebut dengan, anak laki-laki itu disebut, kalau mau sunat disebut pengantin sunat. Betul ya? Ada yang pernah dengar itu? Pengantin sunat. Jadi anak laki-laki yang akan mengalami circumcision itu disebut sebagai pengantin, dipersiapkan untuk mengalami peristiwa pemotongan kulit katan, dan dia disebut pengantin. Maka kita perlu memaknai dan memahami bahwa status kita di hadapan Tuhan melalui sunat itu adalah pengantin buat Tuhan. Pengantin darah, karena kan dipotong itu pasti berdarah. Mempelai. Sunat mengingatkan kita bahwa status kita, karena Zipora sedang mengklaim Musa sebagai pengantin darah. Kenapa? Karena Tuhan mau membunuh suaminya. Dia berkata, dengan kulit katan ini Musa sekarang menjadi pengantin darah bagiku. Jadi Tuhan tidak boleh memisahkan kami. Tuhan tidak boleh mengambil nyawanya. Kalau Anda belajar akar Ibrani, kita mengerti kenapa Tuhan mau membunuh Musa. Karena Musa lupa untuk memotong kulit katan anaknya, Gersom itu. Makanya yang melakukan itu adalah istrinya. Itu yang membuat Tuhan marah pada Musa. Karena bagi Tuhan bukan sekedar memotong kulit katan. Sunat bicara tentang covenant. Musa dianggap belum memenuhi ketentuan covenant itu. Sementara Musa sedang dipersiapkan untuk membawa dan memimpin satu bangsa yang akan menjadi umat Tuhan. Untuk apa? Mengalami covenant. Lah anak Musa sendiri belum diberesin. Itu loh maksud Tuhan. Motong tinggal motong, saudara. Tapi esensi di balik pemotongan itu loh yang membuat Tuhan murka. Kamu akan memimpin bangsa ini untuk covenant dengan aku di Sinai. Karena Tuhan di dalam perjanjian lama ditampilkan sebagai Tuhan yang antropomorfisme. Apa itu? Memiliki perilaku, sikap, dan tindakan seperti manusia. Dia bisa marah, dia bisa baik, dia bisa bertindak melakukan sesuatu, dia bisa bicara. Tuhan seperti itu sedang berhadapan dengan Musa. Bagi Tuhan hal-hal yang menjadi covenant itu sangat penting. Itu adalah menjadi tanda bagimu turun-temurun. Mungkin Musa lupa atau lalai. Sehingga ketika Elohim atau Tuhan berikhtiar membunuh Musa atas kelalaian itu, Zipora mengambil inisiatif. Menyunat anaknya sendiri dan menempelkan kulit katan yang berdarah itu di kaki Musa. Dan mengklaim Musa sebagai pengantin darah. Berarti sesungguhnya melalui tindakan itu nyawa Musa selamat. Betul saudara? Ini mengingatkan kita, anak Tuhan hari ini, bahwa sunat adalah salah satu tanda yang mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dari kematian sejak terjadi pelanggaran, pembangkangan, pemberontakan terhadap Tuhan di Taman Eden. Sebenarnya melalui itu dalam Kejadian pasal 3, status kita itu orang mati, saudara. Betul ya? Tapi melalui sunat kita diingatkan.
kita diteguhkan kembali bahwa kita bisa hidup sampai dengan hari ini karena menjadi pengantin darah yang berada di dalam satu covenant yang tidak bisa dibatalkan. Tadi saya katakan bahwa Tuhan digambarkan dalam perjanjian lama itu antropomorfisme. Jadi kita sedang mengatakan kepada Tuhan, ini loh Tuhan. Jangan bertindak seperti itu menghukum kami. Kami sudah melakukan bagian kami, mungkin kami lalai. Hari ini ingatlah dirimu bahwa Anda bukan orang yang dihukum. Haleluya. Anda bukan orang yang dikutuk. Anda adalah orang yang sudah diklaim. Tanda klaim itu ada di dalam diri Bapak Ibu. Dan kita membawa tanda itu selamanya. Yang paling menarik adalah pengertian sunat yang ketiga. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 2 ayat 29. Roma pasal 2 ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati. Secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Rasul Paulus ini berbicara mengenai dua hal. Satu peristiwa yang diartikan di dalam dua hal. Rupanya ada kontroversi pada waktu itu. Orang-orang Yahudi berkata dia kan golongan yang tidak bersunat. Dia tidak menjadi bagian dari hukum perjanjian. Rasul Paulus menyelesaikan ini dengan berkata bahwa ada sunat jasmani, ada sunat rohani. Kalau dia disunat secara jasmani tapi kelakuannya juga nggak benar, tidak ada gunanya. Ini relevan dengan kita hari ini. Mari kita menjadi orang-orang yang tidak hanya mengikuti ketentuan Taurat dengan sunat jasmani, tapi coba munculkan lagi Roma itu. Apa yang dimaksudkan di situ? Sunat secara rohani, bukan secara hurufiah. Apa itu sunat rohani? Itu sebuah tindakan pemotongan aspek-aspek yang harus dibuang di dalam kehidupan kita. Karakter kita, perilaku kita, kedagingan kita. Ini kan bicara bukan secara harafiah, saudara. Hal-hal yang perlu dikerat di dalam hidup kita. Misalnya ada sebuah pohon tidak menjadi indah kelihatannya karena ada sebuah ranting tumbuh yang gagal. Membuat cacat pada penampilannya. Dipotong supaya jadi lebih indah. Itu maksud Tuhan dengan sunat rohani. Sunat di dalam hati. Hal-hal yang berkelebihan itu memang tidak menyenangkan, saudara. Coba Anda makan durian 1-2 biji enak. Tapi Anda makan bukan 1-2 biji. Anda memakannya 4 buah, 5 buah. 1 buah durian itu bisa 10 biji misalnya. Bukan hanya keblengar, saudara. Gula darahmu langsung naik. Tekanan darahmu tinggi, perutmu panas dan sebagainya. Segala sesuatu yang lebih itu kan tidak baik. Betul ya? Coba Anda keluar hari Senin, Anda keluar lagi Selasa. Pergi jalan-jalan ke mall hari Rabu. Hari Kamis pergi lagi jalan-jalan kemana. Pulang kena COVID. Viral load. Kita harus kontrol. Ketika kita sudah keluar di sini, kita kembali lagi ke rumah. Sampai itu turun. Kita harus jaga. Nah, hal-hal yang menonjol, aktualisasi daging, ekspresi kemanusiaan kita yang tidak disenangi oleh Tuhan, yang bisa memimpin kita ke dalam dosa, yang bisa membuat kita tetap bertahan di dalam kedagingan. Tuhan berkata, dipotong. Sakit, ya, namanya sunat sakit, dipotong. Supaya kita indah. Sebentar lagi kita memasuki tahun 2021.
Mari evaluasi diri kita. Hal-hal apa yang masih menonjol-nonjol dan kita tahu itu gangguan dan harus dipotong. Segera bekerja sama dengan Tuhan untuk memotong itu. Sehingga saat kita memasuki tahun 2021, pemain musik maju ke depan, kita menjadi orang yang tampil baik, yang berbeda, menjadi orang-orang yang dilihat indah oleh Tuhan. Secara fisik dia bagus, secara rohani dia juga bagus. Gak ada gunanya kata Rasul Paulus, kamu mengikuti hukum Taurat tapi kelakuanmu gak benar. Enggak. Makanya Paulus menegaskan kepada jemaat di Roma, sunat rohani itu penting. Dan hanya kita yang tahu. Hanya kita yang tahu. Mari renungkan itu untuk memasuki tahun 2021. Hal-hal apa saja dari hidup kita ini yang masih perlu dipotong. Jangan kita bawa itu di tahun yang baru. Kita tinggalkan di tahun yang lama sebagai bagian dari masa lalu yang harus kita kubur. Yang memang harus kita tinggalkan. Memang sakit. Karena kesukaan daging mungkin sakit. Tapi itu adalah tindakan yang wajib kita lakukan di akhir tahun ini. Amin.